kalian semua belajar di rumah tak jarang membuat kalian pasti jenuh, bosan dan kurang semangat, sehingga perlu dimotivasi. Kalian semua harus dapat memahami betapa pentingnya menjaga diri dan tetap patuh dengan protokol kesehatan ya. Agar kalian dapat lebih mematuhi anjuran pemerintah terkait penerapan protokol kesehatan, kalian perlu menerapkan 3M ya, yaitu yang pertama, wajib menjaga jarak. Saat kalian berada di keramaian, kalian harus tetap menjaga jarak ya. Yang kedua, kalian wajib memakai masker. Jadi, ketika kalian ingin pergi keluar rumah, kalian harus tetap memakai masker ya. Gunanya memakai masker ketika kalian berada di luar rumah itu untuk meminimalisir tertularnya virus corona. Dan yang ketiga, kalian wajib mencuci tangan ya. Sehabis kalian berpergian keluar rumah, ketika kembali lagi ke rumah, kalian wajib mencuci tangan ya, agar kuman-kuman di tangan kalian itu hilang. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu meskipun dalam keadaan daring. Nah, di pertemuan kali ini yang akan kita bahas yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek atau cerpen. Dalam pembelajaran kali ini, ada kompetensi dasar dan beberapa indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek atau cerpen. Kemudian, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Kemudian yang kedua, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yakni peserta didik diharapkan dapat menentukan unsur-unsur pembangun sebuah cerpen, menyusun cerpen sesuai ciri-ciri dan struktur cerpen, serta mampu mempresentasikan, menganalisis, mengomentari, dan merevisi unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, teman-teman, apa sih itu cerpen? Ya, betul. Cerpen merupakan cerita pendek. Namun, lebih tepatnya lagi yaitu sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas. Begitu, teman-teman. Teman-teman, perlu kalian ketahui, salah satu unsur-unsur pembangun cerita pendek yaitu unsur intrinsik yang meliputi pertama ada tema. Tema merupakan gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Yang kedua amanat, yakni ajaran atau pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang. Yang ketiga penokohan, yaitu cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat, ada alur. Alur di sini merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun bersifat kronologis. Yang kelima, ada latar. Latar meliputi tempat, waktu, dan budaya yang digunakan dalam suatu cerita. Kemudian yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa di sini yaitu dialog yang mampu memperlihatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Struktur cerpen tidak lain berupa alur, yakni jalinan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat ataupun secara kronologis. Nah, secara umum, jalan cerita terbagi
ke beberapa bagian. Yang pertama, pengenalan situasi cerita. Dalam bagian ini, pengarang memperkenalkan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Yang kedua, pengungkapan peristiwa. Dalam bagian ini, timbul berbagai masalah. Yang ketiga, menuju pada adanya konflik atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan bertambahnya kesukaran tokoh. Yang keempat, puncak konflik atau bisa disebut dengan klimaks dalam cerita. Yang terakhir ada penyelesaian atau ending dari akhir cerita. Materi sudah Ibu bahas semua. Nah, sekarang Ibu akan berikan 2 tugas. Pertama, tugas individu. Kalian cari salah satu cerpen dengan tema bebas, lalu tentukan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen tersebut. Kemudian tugas yang kedua yaitu tugas kelompok. Bentuk kelompok maksimal 3 orang, kemudian pilih salah satu cerpen, lalu perankan tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.